Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal, Bapak Ustadz Haji Hariri beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Mari kita buka taklim kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal fahma, amin. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu surat pendek ya. Sebelumnya kan kita membahas surat Al-Hijr ya. Udah 2 sesi, tinggal 1 sesi terakhir. Tapi izinkan malam hari ini saya akan membahas surat pendek yang sering kita baca. Dan ini hadirin membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat itu adalah surat At-Tin. Surat apa hadirin? At-Tin. Ya. Makasih ya Bang. Mudah-mudahan jodohnya perempuan, soleha, cantik wajahnya, cantik hatinya, dan cantik juga isi dompetnya. Hadirin, Quran surat apa tadi? At-Tin. Saya kasih judul merawat kemuliaan manusia. Merawat apa hadirin? Kemuliaan manusia. Bapak Ibu, marilah kita menyadari semuanya bahwa tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini kecuali dia mulia. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada orang yang diizinkan lahir ke muka bumi ini kecuali Allah telah muliakan dia. Sepakat? Ya. Hadirin, kita lahir dalam keadaan mulia, kita lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, maka seperti itu pula lah semestinya saat kita pulang ke hadirat Allah, kita pulang dalam keadaan muslim, mukmin dan mulia. Begitu hadirin. Ya. Baik. Judulnya apa tadi? Merawat kemuliaan manusia. Ibu-ibu yakin enggak kalau ibu-ibu semuanya mulia? Kok yakinnya setengah matang? Bapak-bapak yakin enggak kalau bapak-bapak mulia semuanya? Yakin, ya Masya Allah. Mudah-mudahan yang yakin gajinya naik. Gaji apa gaji ya? Kalau gaji ya itu lemak ya. Baik hadirin,
Saya kasih rumus nih Pak, ya, untuk membedah Quran surat At-Tin. Rumusnya adalah KPP. Nah, rumusnya apa hadirin? KPP. Bukan kantor pajak Pratama, bukan ya. Bukan KPU juga ya. Enggak nyerempet-nyerempet, bukan ini Pak. Apa rumusnya tadi? KPP. K-nya kemuliaan manusia, ingatlah. K-nya apa hadirin? Ingatlah. Ayat 1 sampai ayat 4 itu berbicara tentang kemuliaan manusia dalam Quran surat At-Tin. P yang pertama, penghancur kemuliaan. P yang pertama apa? Penghancur kemuliaan. Jauhkan. Itu ayat yang kelima. Satu ayat. Halo, masih bersama saya? Iya. P-nya apa tadi? Penghancur kemuliaan. Apa yang membuat manusia yang awalnya mulia, tiba-tiba kemuliaan itu jadi hancur? Mau tahu jawabannya? Pastikan di studio mini ini. Ya, Masya Allah. Terus kemudian P yang terakhir adalah pengokoh kemuliaan. Apa hadirin? Pengokoh kemuliaan. Apa yang membuat kemuliaan itu terus terjaga sampai ke negeri akhirat? Apa yang membuat kemuliaan manusia itu terjaga sampai ia pulang ke hadirat Allah? Itu ada pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Surat At-Tin kan hanya 8 ayat ya. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu bicara tentang K. Apakahnya? Kemuliaan manusia, ingatlah. Ayat 5-nya penghancur kemuliaan, jauhkan. Ayat 6-8-nya pengokoh kemuliaan, lakukanlah. Gitu hadirin. Baik, kita mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini bicara tentang kemuliaan manusia. Hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah berbicara tentang kemuliaan manusia, maka Allah berbicara tentang tempat yang mulia dan nabi yang mulia. Gitu hadirin. Allah berbicara terlebih dahulu tentang apa hadirin? Tentang tempat yang mulia dan tentang nabi yang mulia. Maka Allah bersumpah di sini, wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan aku bersumpah dengan negeri yang aman ini. Tuh. Allah bersumpah nih Pak. 4 sumpahnya. Ya. Wattini wazzaitun. Bapak Ibu, jika Allah bersumpah dengan salah satu ayat, dengan salah satu makhluknya yang ada di alam raya ini, maka makhluk tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Yang dijadikan sumpah di sini adalah at-tin dan zaitun. Buah tin dan buah zaitun, Pak. Jadi Bapak kalau pergi ke Makkah, ya, umroh misalnya, di situ ada buah tin, ya, dan ada buah zaitun. Minyak zaitun juga bisa. Itu kalau goreng-goreng enak tuh Pak, non kolesterol insya Allah, ya kan. Buah tin kayaknya kayak gini nih Pak buahnya. Kalau kita makan agak keres-keres, apa itu? Kayak apa ya, buah apa di Indonesia itu? Oh, di depan ada? Ah ya. Jadi nggak perlu umroh nih Pak ya? Ya perlu ya, Masya Allah.
rombongan sama Pak Haji ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya umroh. Bayar sendiri. Dibayarin melulu. Hadirin, demi buat tin. Nah, ini tafsirnya. Fa innatin yanbutu katsiran bid Damashq. Sesungguhnya buat tin banyak tumbuh di Damaskus. Waz zaitun bi Baitil Maqdis. Sementara buah zaitun banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Apa maksudnya di sini? Allah bersumpah dengan buah tin, tetapi yang dimaksud bukan tinnya, tetapi Damaskusnya. Damaskus itu tempat bermukim seorang nabi, namanya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dijuluki Syekhul Anbiya, kakeknya para nabi, karena beliau berdakwah paling lama, yaitu 1000 tahun kurang 50 tahun. Coba bayangkan Pak, usianya aja 1000 tahun. Usianya 1760 tahun kalau nggak salah. Halo? Bapak mau usianya 1000 tahun? Jangan deh Pak, kagak ada temennya nanti di WA grupnya ya. Kelunang-kelunang sendirian ya. Jadi hadirin, Allah bersumpah dengan tempat yang mulia Damaskus karena di situ ada nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Nuh. Kemudian kalau buah zaitun banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Baitul Maqdis tempat yang mulia, ada seorang nabi di situ, Nabi Isa. Oke. Pada ayat yang pertama Allah bersumpah dengan 2 tempat mulia dan dengan 2 nabi yang mulia. Lalu kemudian ayat yang ketiga, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Apa maksudnya? Uqsimu bil jabalil mubarak alladzi kallamallahu alaihi Musa. Ternyata bukit Sinai atau bukit Tursina ini tempat Nabi Musa dipanggil oleh Allah, diberikan wahyu padanya. Masya Allah. Jadi bukit Tursina tempat yang mulia karena itu tempat Nabi Musa diberikan apa? Wahyu. Terus yang terakhir, wahadzal baladil amin. Aku bersumpah dengan negeri yang aman ini. Maksudnya wa uqsimu bil baladil amin ay Makkatul Mukarramah. Aku bersumpah dengan negeri yang aman ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ada apa di Makkah Al-Mukarramah? Tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini hadirin, ada 4 tempat yang mulia dan Nabi bersumpah dengan Allah bersumpah dengan 4 tempat yang mulia dan dengan 4 nabi yang mulia. Pertama tempatnya apa? Damas. Ada nabi siapa di sana? Nabi Nuh. Yang kedua Baitul Maqdis. Ada nabi siapa di sana? Nabi Isa. Yang ketiga Bukit Tursina. Ada tempat Nabi siapa? Nabi Musa mendapatkan wahyu. Dan yang terakhir, kota yang aman namanya Makkatul Mukarramah, ya. Tempat diutusnya Nabi Muhammad. Jadi Allah berbicara tentang kemuliaan 4 tempat yang mulia dan 4 nabi yang mulia. Hadirin, ini sumpahnya. Apa maksud dari sumpah itu? Nah, baru masuk pada ayat yang keempat hadirin. Ini sesungguhnya jawabul qasam. Ya. Contoh kalau ada sumpah dalam Al-Qur'an, Pak, ada jawabul qasam. Jawaban dari sumpah itu. Contoh. Saya bersumpah, wallahi saya haus, ya kan? Ini sumpah dulu. Ini yang tadi ngasih teh ya. Mudah-mudahan. Coba saya minum dulu. Manis enggak nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah manis, anget. Insya Allah nanti istrinya manis dan anget. Ya, Masya Allah, barokah. Tapi selesaiin dulu kuliahnya, tong. Belum kuliah udah ngelirik-ngelirik anak tetangga. Bagaimana urusannya? Ya, kuliah, selesai kuliah, ya kan? Udah kata orang Jawa nyambut gawe, wes ya kan? Baru nanya anak tetangga, ya, Masya Allah. Sampai di mana tadi? Bukannya anak tetangga? Minum. Jadi ketika saya bersumpah, wallahi saya haus. Sesungguhnya yang saya inginkan disampaikan itu tentang apa kira-kira, Pak? Saya haus. Sementara sumpahnya itu fungsinya untuk meyakinkan lawan bicara, ya kan? Wallahi saya haus, ya kan? Yang ingin disampaikan pesannya sesungguhnya apa, Pak? Saya haus. Sementara sumpahnya untuk memberikan meyakinkan lawan bicara, ya kan? Makanya kalau haus apa kata jawabannya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya haus itu namanya jawabul qasam. Dalam Quran surat At-Tin ini hadirin, sumpahnya ada berapa? 4. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan setelah sumpah itu? Ayat yang keempat ini hadirin. Apa itu? Tentang kemuliaan manusia, Pak. Jadi Allah ketika ingin berbicara tentang kemuliaan bapak dan ibu, bersumpah dengan 4 tempat yang mulia, dengan 4 nabi yang mulia, agar menungso itu yakin pol. Begitu hadirin. Yakinnya apa? Pol. Begitu loh, Pak. Masa manusia mulia sholatnya telat sing bener baik. Ya Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Ibu-ibu misalnya kan, Bu, yakin gak mulia, Bu? Yakin. Masa belanja sayur pakai you can see sing bener baik. Ya Masya Allah. Saya nggak nyender, nyinggung. Ya Masya Allah. Saya jadi ingat tuh, Pak. Dulu saya tinggal di Sikon 13, ya, dekat kompleks Sikon 13 itu. Suka ngisi pengajian persid tuh. Nah, sebelum ngisi ada yang bisikin bagian bintal tuh. Pak Ustadz, apa? Kata saya. Nanti kalau ceramah tolong sampaikan ini ya sama ibu-ibu. Apa itu? Kata saya. Itu ibu-ibu udah tua, kalau belanja masih pakai you can see. Masya Allah. Oh siap bos, kata saya. Siap. Masya Allah. Halo Bu, masih bersama saya Bu? Sampai sekarang kalau saya ceramah di komplek tentara, ingat itu loh. Ya baik, kata saya. Udah tua masih pakai you can see. Iya Pak, tenang aja, kata saya. Baik hadirin, ini dia ayatnya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sama-sama. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sudah didahului dengan 4 sumpah. Ayat ini juga didahului dengan 2 harfu taukid, 2 huruf penguat dalam bahasa Arab. Apa itu? Lam dan qad. Laqad, sungguh-sungguh dan benar-benar, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam the best penciptaan, dalam penciptaan yang terbaik. Masya Allah. Apa maksudnya Pak yang terbaik itu? Menurut ulama tafsir, manusia itu baik, hebat secara kejiwaan, hebat secara fisik, dan hebat juga secara spiritual. Begitu hadirin. Jadi manusia itu Pak semuanya hebat, karena made in yang maha hebat. Siapa itu? Jadi kalau ada orang menghina orang lain, tanpa sadar dia menghina siapa? Menghina siapa coba? Menghina penciptanya. Contoh nih ya.
Ini HP saya nih Pak. Ih, HP-nya jelek. Kira-kira begitu. Kira-kira yang tersungging siapa Pak? Itu. Halo. Nah ini orang. Lo jelek. Emang ente ganteng begitu? Emang bapak ente yang mahat? Kagak kan? Bapaknya cuma nyengir sama bininya, keluar ganteng. Masya Allah. Betul nggak Pak? Halo. Jadi semua manusia Allah ciptakan dalam bentuk penciptaan yang the best. Ini hadirin. Ini dia. Khalaqna jinsal insan fi ahsani syaklin. Kami telah menciptakan jenis manusia ini dalam bentuk rupa yang terbaik. Tuh Pak, rupa yang terbaik, bentuk yang terbaik. Muttasifan bi ajmali wa akmalis sifat, ya. Dan Allah lengkapi manusia dengan seindah-indahnya dan sesempurna-sempurnanya sifat. Masya Allah. Tuh Pak, manusia itu Pak sudah bentuknya, strukturnya bagus, dikasih sifat mulia, kemudian apa? Min husnis surah, lalu juga dikasih wajah yang indah dan tampan. Masya Allah. Masih ingat gak nih Pak? Yang tampan siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Kata siapa itu? Kata siapa? Bukan. Jangan pura-pura gak tahu deh. Kata siapa Pak? Itu yang berjenggot tuh, yang kreng-kreng. Siapa? Ya, orang jadul. Kemudian apa? Ini tuh lanjutannya. Mazinan bil ilmi wal fahmi. Enggak cukup fisiknya bagus, enggak cukup wajahnya tampan dan cantik, tetapi apa? Mazinan bil ilmi wal fahmi wal aqli wat tamyiz wan nutqi wal adab. Allah hiasi manusia dengan ilmu dan pemahaman. Allah hiasi manusia dengan akal dan kemampuan membedakan antara yang jelek dan yang baik. Dan Allah hiasi pula manusia dengan kemampuan berbicara dan memiliki adab. Begitu hadirin. Jadi kalau manusia tidak beradab, hilang kemuliaannya. Begitu. Jelas sampai di sini Pak? Halo, masih bersama saya? Jadi manusia itu mulia secara fisiknya, mulia secara jiwanya, mulia dari sisi pemahamannya. Jadi kemuliaan fisik, kemuliaan intelektual, dan kemuliaan spiritual. Pak, Bu, halo, yakin gak kalau Bapak Ibu mulia semuanya? Yakinnya setengah matang. Coba saya tes Bapak-Bapak. Pak, halo Pak, yakin gak bininya mulia? Alhamdulillah. Bu, yakin nggak suaminya mulia? Yakin. Tanggal muda soalnya ya. Masya Allah. Kalau tanggal tua yakin nggak? Yakin. Ya Masya Allah. Hadirin. Ini. Jadi Allah udah ngasih kita kemuliaan Pak. Kehebatan. Makanya ada sebuah ungkapan. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina orang lain, sebab setiap orang pasti memiliki keistimewaan yang Allah sematkan padanya. Begitu hadirin. Baik. Nah hadirin, ingat ya, untuk meyakinkan bahwa manusia itu mulia, Allah sampai bersumpah dengan 4 sumpah, 4 kali bersumpah, ya kan? Di dalamnya ada 4 tempat mulia dan ada 4 nabi yang mulia. Apa maknanya itu Pak? Berarti banyak manusia yang tidak yakin bahwa dirinya mulia Pak. Banyak nggak orang yang putus asa Pak? Banyak. Banyak nggak yang anaknya dikata-katain dasar lu, tablek? Ada nggak emak-emak yang ngomong begitu? Wish. Banyak katanya kan, Masya Allah. Ada bapak-bapak yang bilang sama istrinya, dasar agio jongkok lo. Loh, ada nggak kira-kira? Nah ini dia. Hati-hati Pak. Allah saja. Nah ini di sini nih. Makanya
Kalau anak tuh punya cucu ya, kalau dia berulah, ya Allah anak pinter, anak hebat. Kalau nulis jangan di tembok ya nak, tulisnya di kertas. Gitu kasih tahu. Ini enggak, pecicilan melulu. Anak siapa kamu nakal? Sama kayak bapaknya. Loh, bapak-bapaknya di bawah. Ini penting Bapak Ibu. Ayo dari sekarang tatap cucunya, tatap anaknya, di jidatnya ada tulisan hebat dan mulia. Begitu hadirin. Seolah-olah di jidatnya ada tulisan apa? Hebat dan mulia. Di sini ada yang sudah punya cucu belum? Berarti aki-aki nenek-nenek ini ya. Dari jauh kayak mahasiswa-mahasiswi. Dari dekat aki-aki nenek-nenek. Ya Masya Allah. Baik hadirin, jelas ya sampai di situ ya. Ayo Pak, mulai sekarang tatap wajah istrinya seolah-olah di keningnya ada tulisan hebat. Siapa yang menulis hebat itu? Allah. Begitupun istri juga ada tulisan hebat. Kalaupun ada kesalahan, ingat Pak, memang Papa bersalah, tapi sesungguhnya Allah telah memberikan kehebatan. Ayo hapus kesalahannya agar kehebatannya yang muncul. Begitu dong hadirin. Begitupun kalau istri salah, dia menangis, maafin saya ya Pak. Iya, salahmu cuma satu, tapi kehebatanmu sejak kau lahir ke muka bumi ini. Itu sebabnya aku tak pernah selesai jatuh cinta padamu. Begitu dong. Halo, masih bersama saya? Mama dibilang begitu langsung ngaca 3 kali. Ya Masya Allah. Langsung masuk kamar. Masa sih? Ya. Pak, Bu, halo Pak. Pak, ini rahasia laki-laki ya. Istri itu bukan hanya dikasih duit, itu untuk fisiknya, tapi untuk jiwanya istri itu perlu dipuji. Masya Allah. Pak, perlu diapain? Perempuan bahasa Arabnya itu mar'atun. Perempuan apa bahasa Arabnya? Mar'atun. Cermin, mir'atun. Cermin tuh, mir'atun. Sama kalau nggak ada harakatnya. Mar'atun dan mir'atun sama. Itulah sebabnya perempuan suka berdandan. Udah berdandan baik-baik, kagak dipuji sama suaminya, dablek itu suami. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Iya dong. Istri ini habis dandan. Ya Allah mah, aku sejak melihatmu dari mulai kenal sampai sekarang wajahnya nggak berubah. Ya, masa sih Pak? Kan udah nenek-nenek itu gelarnya. Tapi cintaku padamu tak pernah memudar. Wah, Masya Allah. Habis itu yang merah-merah dikeluarin, terbang itu emak-emak. Masya Allah. Betul Bu? Betul nggak? Kapan terakhir ibu dipuji sama suaminya? Udah lupa Pak. Ya Allah, kasihan ya. Ya lanjut sekarang. K-nya sudah ya, kemuliaan. Penghancur kemuliaan. Apa penghancur kemuliaan Pak? Satu ayat doang. Apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan manusia pada tempat yang paling hina. Masya Allah. Kenapa manusia yang awalnya mulia, ketika Allah berbicara tentang kemuliaan manusia harus bersumpah 4 kali, 4 tempat yang mulia, 4 nabi yang mulia, kok tiba-tiba manusia nyungsep ke derajat yang paling hina, asfala safilin. Mari kita baca tafsirnya. Summa anzalna darajatahu ila asfali safilin. Kemudian kami turunkan derajat manusia ke serendah-rendahnya derajat. Apa sebabnya? Li adami qiyamihi bimujibi ma khalaqnahu alaihi. Lantaran manusia tidak mau mendirikan kewajiban yang telah kami ciptakan untuk mereka. Suruh sholat kagak mau. Nah, itu yang menghancurkan kemuliaan. Suruh puasa kagak mau. Sebentar lagi puasa nih Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian lanjutannya, hina lam yashkur ni'mata khalaqna lahu fi ahsani surah. Kemudian dia tidak bersyukur atas nikmat di mana Allah telah menciptakan bagi manusia sebaik-baik wajah. Wajahnya mulia, wajahnya cantik, tapi tidak disyukuri. Bagaimana mensyukuri wajah yang cantik dan elok? Basuh itu dalam sehari semalam 5 waktu dengan air wudhu. Begitu Pak. Ini udah ganteng, udah cantik, kagak mau sholat sing bener baik. Loh, giliran glowing dah. Pak, Bu, glowing yang paling indah air wudhu. Masya Allah, itu aja wis. Bu, ini resep cantik ya Bu ya. Ibu ketika basuh wajahnya, dalam hatinya berdoa, ya Allah, rontokkan juga dosa-dosa dari wajah, mulut ya Allah. Sinari wajah hamba dengan cahayamu. Masya Allah. Pas suami melihat, kling, ya Allah, kayak bidadari. Masya Allah. Masya Allah. Indah gak Pak Islam itu Pak? Kayaknya Pak Haji pengen pulang ini. Ntar Pak Haji belum sholat ya, ntar pulangnya. Ya Masya Allah. Kemudian apa hadirin? Walam yasta'mil ma hasasnahu bihi minal mazaya fi ta'atina. Kemudian manusia tidak menggunakan apa yang menyebabkan manusia jadi terhina, lantaran manusia tidak menjadikan kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya, ya, fi ta'atina, dalam taat kepada kami. Wajahnya ganteng, akalnya cerdas, tapi ketampanannya digunakan untuk merayu wanita yang tidak halal. Masya Allah. Ini laki-laki yang bujangan biasanya, ya kan? Apalagi wajahnya yang ganteng-ganteng kayak yang bawa teh tadi ya. Masya Allah. Hati-hati. Halo, bujangan. Ini ada gadis lewat. Hai. Kok Pak Ustadz tahu? Pernah muda tahu? Masya Allah. Biar kata wajah sederhana, tapi kalau merayunya mantep, perempuan itu kepincut. Masya Allah. Kalau nggak percaya Bu, lihat tuh penyanyi-penyanyi yang wajahnya sederhana, tapi pasangannya cantik-cantik nggak Pak? Iya, kenapa? Pinter ngerayu. Makanya bapak-bapak nih kalau tanggal tua harus pinter merayu. Ya Masya Allah. Misalnya nih Pak, Mama apa? Saya nih kalau di samping Mama kayaknya bahagia banget. Emang kenapa? Gak tahu nih, hati kayaknya anteng nih. Saya juga begitu Pak. Masya Allah. Kenapa? Tanggal tua. Misalnya, Pak, bahagiakan tuh istri. Udah gak ngasih, anggarannya udah kurang, masih pelit ngasih pujian. Jangan begitu ya. Hadirin, kalau kemuliaan tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah, apa? Falidzalika sanarudduhu ila asfala safilin. Kemudian kami tunjukkan manusia, kami campakkan manusia kepada serendah-rendahnya derajat. Wahia jahannam. Yang dimaksud ada neraka jahanam. Bapak Ibu jelas sampai di sini? Jadi yang membuat manusia hina lantaran dia tidak taat kepada siapa? Kecerdasannya, ketampanannya, kecantikannya, wibawanya, hartanya tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah. Itu penghancur kemuliaan. Hilangkan, jauhkan, insyaallah. Terakhir setelah penghancur apa Bapak Ibu? Apa? Pengokoh kemuliaan. Apa yang mengokohkan kemuliaan itu tetap bertengker dalam kehidupan kita ini? Ini dia ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini dia hadirin. Kecuali yang tidak diturunkan derajatnya, artinya dia tetap mulia saklawase selamanya, yaitu orang yang beriman,
yang imannya mampu melahirkan amal soleh. Jadi Pak, orang yang beriman itu Pak melahirkan kebaikan untuk istrinya, melahirkan kebaikan untuk tetangganya, melahirkan kebaikan untuk negerinya. Itu namanya iman yang hidup. Begitu. Jelas sampai di situ Pak. Kalau ada manusia Pak, Bu, yang sering memberikan kebaikan kepada orang lain karena mengharap ridha Allah, ikhlas tidak itu? Orang yang seringkali menabur kebaikan, manusia senang atau tidak? Senang. Nah, nih, saya kasih contoh. Nih dompet. Ada isinya nggak ya? Tuh, ini demenannya ibu-ibu nih. Nah, Bu, nih apa warnanya Bu? Langsung kenceng kan? Langsung, mama ya. Baik, lihat hadirin, konsentrasi ya, lihat saya semuanya. Oke. Weh, siapa tahu berubah jadi emasnya. Bu, perhatikan. Ini uang, saya remek-remek begini. Saya keplak-keplak begini. Saya lempar-lempar begini. Kalau saya lempar ke tempat sampah, ada yang mungut nggak kira-kira? Banyak. Pak, padahal udah diemek-emek, udah diinjek-injek, ya kan? Tapi kenapa masih dicari orang? Karena apa? Nilainya. Manusia akan tetap punya nilai di hadapan Allah dan di hadapan manusia saat imannya melahirkan kebaikan sosial kepada kehidupan. Itu nilainya hadirin. Biar dia cerdas, biar dia tampan, dia biar banyak hartanya, tinggi kedudukannya, tapi tak memberikan kebaikan pada kehidupannya, dia tidak punya nilai. Uang ini Pak, kalau tidak ada tulisannya, hilang nilainya. Coba ibu samakan ini kertas, gunting dengan kertas putih, ya. Terus 100 kertas putih, kagak ada tulisannya. Dengan 1 kertas ini Pak, pilih yang mana coba? Yang merah. Mak, wah merah Pak. Masya Allah. Darah itu merah jenderal. Halo, masih bersama saya? Jadi yang membuat kita tetap bertengger dalam kemuliaan, apa hadirin? Iman dan amal soleh. Ini dia ya. Illal mu'mininal muttaqinal ladzina jama'u bainal iman wal amalis soleh. Kecuali yang terus mulia itu adalah iman, orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mampu mengumpulkan antara iman dan amal soleh. Artinya iman di hati, mulutnya memberikan manfaat, tangannya memberikan manfaat kepada manusia demi mengharap ridho Allah. Maka Allah kasih apa hadirin? Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah kasih pahala yang tiada pernah putus. Artinya apa? Allah kasih kemuliaan yang tak pernah berhenti di dunia maupun di akhirat. Begitu hadirin. Jelas sampai di sini? Sampun cetha welo-welo. Jadilah manusia yang punya nilai di hadapan Allah dan punya nilai di hadapan manusia. Biar kata banyak orang menghinanya, banyak orang mencacinya, orang yang bernilai tetap dicari oleh manusia yang mulia. Begitu, setuju tidak? Quran apa yang tadi kita bahas? Atin. Judulnya apa tadi? Merawat kemuliaan. Rumusnya apa tadi? KPP, K-nya kemuliaan manusia ayat 1 sampai ayat 4. Terus kemudian P-nya penghancur kemuliaan. Apa penghancur kemuliaan? Tidak taat kepada Allah. Kehebatannya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Hancur itu Pak. Nilainya habis. Begitu Pak. Ya. Kertas ini Pak kalau berubah menjadi kertas putih Pak, nggak ada warna merahnya lagi. Halo. Orang nyari nggak kira-kira Pak? Kagak. Aku berpaling darimu. Masya Allah. Walaupun tidak ada dusta di antara kita, tapi aku berpaling darimu. Begitu hadirin. P yang terakhir, pengokoh kemuliaan. Ayat yang keberapa? 6 sampai 8. Baik hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah, menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.